Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, malam bosku. Jadi pada kesempatan kali ini ya, saya akan mereview terkait dengan beberapa updatean informasi ya teman-teman yang bisa kita dapatkan. Dan tolong jangan lupa untuk ditonton videonya dari awal hingga akhir teman-teman, untuk bisa dapat informasinya utuh ya teman-teman. Oke, jadi untuk informasinya ada beberapa informasi. Yang pertama terkait dengan Binance itu mengkonfirmasi terkait dengan keberadaan Cordao itu sendiri, walaupun masih belum melisting seperti halnya dengan exchange yang lain ya teman-teman ya. Exchange yang lain itu Huobi apa segala macam itu sudah Get.io ya, sudah melisting ya. Nanti insya Allah tanggal 8 Februari teman-teman ya. Yang berikut teman-teman ya, sebagai informasi dulu di sini ya, ini ya. Jadi Binance itu sendiri langsung saja ya teman-teman, tidak usah panjang lebar, bergabung dengan daftar centralized exchange ya. CX siap mendaftarkan Cordao ya. Di sini teman-teman ya. Menyusul pengumumannya peluncuran mainnet pada 14 Januari lalu ya teman-teman ya. Di sini termasuk Cordao itu merupakan proyek yang paling populer ya untuk saat ini ya. Sehingga memicu para antusias ya komunitas Cordao, terutama sejumlah bursa, untuk menunjukkan minatnya untuk bisa mendaftarkan token ini ya teman-teman ya. Jadi termasuk bagaimana sih peran daripada bursa exchange dan bagaimana peran-peran dari yang lain ya teman-teman. Saya coba jelaskan berdasarkan data. Di sini dijelaskan ya, selanjutnya Core juga berdengung di media sosial dengan terdaftar di bursa cryptocurrency terkemuka seperti Binance, OKX, Huobi Global, dan juga Bitmart yang akan tersedia mulai 8 Februari teman-teman ya. Ini adalah tweetan dari si Binance ya. Yang berikut, untuk saat ini harganya sih masih belum bisa dirilis ya, karena memang belum bisa ditradingkan teman-teman ya. Cordao itu terdaftar di platform perdagangan Binance ya, meskipun ya saat ini tidak tersedia untuk perdagangan karena pengguna diperingatkan bahwa Core yang terdaftar bukan untuk perdagangan atau layanan. Ya untuk saat ini ya belum bisa. Nanti ketika insya Allah mainnet dan kalau misalkan sudah ada berbagai macam exchange yang sudah melisting ya, dan sudah dikonfirmasi secara langsung, walaupun tinggal tunggu ya, tunggu saja untuk tanggal hari hanya teman-teman ya terkait dengan ini ya. Sehingga ketika nanti akan bisa masuk langsung di Binance ya, nanti ya, makin makin harganya makin terbang lagi ya. Kalau saya sendiri ya secara pribadi ini merupakan strategi yang bagus. Yang pertama apa? Ketika pertama akan open minded itu, open minded lagi teman-teman. Klaim ya distribusi Cordao itu sudah didistribusikan, itu momentum harga. Ketika harga ini masih dalam kondisi stabil dan nanti akan dipush ketika dia masuk pada exchange Binance ya, maka harganya makin terbang lagi teman-teman. Jadi kalau misalkan sekaligus akan rame-rame untuk melisting ya, semua exchange satu kaligus melisting ya, nanti yang ada semua akan terjadi penjualan, walaupun di sini penekanannya adalah stake ya. Jadi kita itu disuruh untuk melakukan staking ya, delegate coin ya. Karena apa? Untuk bisa menjaga kelangkaan itu ya. Kalau misalkan koin ini semakin langka, pasti dengan permintaan yang banyak, harga koin akan bisa lebih bagus. Semua kan kita tergantung komunitas teman-teman, itu maksud saya. Sementara diberitakan di sini ya, Cordao sepenuhnya siap untuk meluncurkan token Core pada 8 Februari ya. Jadi Cordao terkait dengan apa ya, tadi malam apa yang sudah diinformasikan juga dari berbagai macam YouTuber ya teman-teman ya. Jadi kita coba langsung scan dulu. Di sini Malaysia belum ada transaksi apa-apa ya. Atau misalkan ini jumlahnya masih adem ayem aja ya, atau sekitar 25% ya. Nanti secara logika pasti ketika ini akan ditransfer ya, ditransfer untuk saat ini kan mungkin berkembang masih lock ya, lock wallet ya, mungkin ada perkembangan. Nanti kalau ditransfer pasti angka ini akan berkurang. Teman-teman bisa langsung ngecek sendiri ya, nanti di scan Cordao itu sendiri ya.
Jadi jumlah ini, yaitu jumlah yang dialokasikan 25% ini akan berkurang ya. Dan berdasarkan data-data juga yang sempat saya dapatkan dan sebelumnya mungkin saya sudah informasikan, itu hanya sekitar 13 juta ya teman-teman ya. 13 juta yang nanti akan bisa diklaim ya. Kenapa Bang sampai tidak sampai 25%? Ya seperti itu ya, karena mungkin penambangnya hanya seperti itu, hanya 13 juta. Itu pun ya dari 13,1 juta itu core itu yang bisa secara total ataupun 100% tidak ya teman-teman, karena ada sedikit terkendala terkait dengan alamat wallet ya, ataupun mungkin belum ditautkan, ataupun mungkin belum verifikasi ya, KYC dan sebagainya. Itu hal-hal seperti itu juga yang memungkinkan orang-orang juga tidak bisa eh, mengirimkan ini sejumlah 13 juta itu sendiri. Seperti itu teman-teman. Kalau teman-teman punya anggapan lain atau yang jelas berdasarkan data ya, silakan saja untuk cantumkan di kolom komentar ini teman-teman ya. Selain itu ya teman-teman ya. Nah, di sini LVG Swap ini ya, ini adalah apa namanya? Project ini lagi mengikuti tren ya. Ketika Kordao sekarang lagi naik daun, maka mereka lagi memberikan insentif ya. Kepada siapa? Kepada relawan teman-teman ya. Ayo bangun kordao.org dan komunitas LFG Swap bersama, sehingga mereka itu ingin LVG Swap itu ingin lebih tenar lagi ya, dengan cara memberikan insentif. Kalau dikutip dari apa? Dari mediumnya, jadi mereka ada beberapa alasan ya terkait dengan kenapa pemberian insentif. Yang pertama, masalah takut tidak mengukur ya, solusinya pengakuan berbasis blockchain. Jadi paling banyak ini kan kalau dari data yang di sini dikatakan bahwa ada 90% ya dari kita itu menjadi sukarelawan. Hanya 1 dari 4 orang ya, ini disurvei di Amerika ya teman-teman, benar-benar melakukannya dengan kurang lebih serupa teman-teman. Jadi lebih banyak yang jadi penonton ya. Kadang banyak juga yang ingin untuk mendapatkan core tapi tidak bisa juga ya, dengan berbagai macam alasan seperti itu ya. Yang kedua, masalah kurang dihargai ya. Solusinya hadiah berwujud. Jadi relawan itu mungkin kurang dihargai ya. Jadi keberadaan LFG Swap ini ingin memberikan reward ataupun insentif kepada relawan-relawan itu ya. Yang berikut ini terkait dengan kesulitan dalam onboarding ya, pendaftaran berbasis teknologi ya. Ya kalau misalkan terkait dengan kesulitan ya, kalau sukarelawan ya pasti kadang kesulitan ya. Kenapa ya? Mungkin karena terbatasnya untuk bisa mengakses seperti itu ya teman-teman ya. Yang berikut ya, kurangnya akses ke penyebab one stop hub untuk relawan ya. Ini semua itu basisnya kepada relawan teman-teman ya. Sehingga si LFG Swap itu ya memberikan insentif. Insentifnya itu berupa apa? Berupa hadiah kripto ya ke dompet sukarelawan teman-teman ya. Jadi kripto atau NFT blind box ya. Dan kinerja yang baik akan bisa mendapatkan dividen proyek ya. Untuk lebih jelasnya teman-teman bisa gabung saja di Telegram di sini ya, untuk bisa mendapatkan insentif yang ditawarkan oleh LFG Swap itu sendiri. Di lain sisi teman-teman ya, informasi juga dari Everstack ya. Everstack ini merupakan salah satu validator dari Kordao teman-teman ya, di mana dia menetapkan komisi untuk validator ya, itu adalah 10% ya. Kalau saya lihat di sini ya, terus Bang, kira-kira untuk insentif delegator itu berapa? Ya insentif dari delegator itu tergantung daripada APR yang ditetapkan oleh validatornya. Dan setiap validator mempunyai APR yang berbeda-beda ya, sesuai perhitungannya mereka teman-teman ya. Sementara yang saya baca dari media resmi dari Everstack itu sendiri, ya memang ada sekitar 172 blockchain yang ditolak oleh Everstack. Karena apa? Karena kalau sudah didalami ternyata tidak ada keuntungan dari pihak Everstack ya selaku validator, sehingga mereka menolak dari total 300-an blockchain itu sendiri ya. Dan di sini ternyata Everstack itu sangat berminat sekali dan mereka bersyukur ya masuk dalam bagian
validator yang ada di Core DAO teman-teman, karena tidak semua validator itu masuk dalam Core DAO ya. Di sini kan dinilai dari skor hibrid ya. Skor hibrid itu bagaimana kelayakannya ya. Dan kalau saya lihat dari validator Cordao itu sendiri nilai juga rata-rata sama 4,7% teman-teman. Dan kalau kita lihat memang menjadi Everstack itu, menjadi validator itu ya harus punya fund, harus punya modal yang besar untuk bisa menyimpan dana. Ketika teman-teman melakukan delegate, menyimpan koin untuk bisa dikembangkan lagi menjadi lebih banyak lagi. Kalau kita lihat di sini teman-teman ya, saya belum berbicara tentang koin core itu sendiri ya, karena sampai saat ini juga belum tahu itu berapa persennya. Tapi kalau kita lihat di sini kita belajar bahwa Everstack ini memberikan APR itu kurang lebih 20% ya. Nah, kalau ini memang diterapkan kepada core ya luar biasa ya, lumayan ya teman-teman. Hitungannya per apa teman-teman? Ya per tahun, annual percent rate ya. Jadi per tahun teman-teman. Jadi seperti itu. Jadi ini ada beberapa penegasan yang diberikan oleh si Everstack kepada para holder ya. Dan ini efeknya adalah bagaimana sih holder core DAO itu untuk bisa melihat bahwasanya berapa sih perhitungan perhitungan bunga yang diterapkan oleh Everstack itu sendiri ya. Ya, ini bisa menjawab ke teman-teman ya, berapa sih kira-kira kalau misalkan mendelegate di Everstack itu ya, semoga saja ya apa yang diterapkan oleh si Everstack ini dengan bunga sekitar kurang lebih 20% pada koin Atom ya bisa juga untuk berlaku pada Core DAO itu sendiri. Demikian yang saya bisa informasikan teman-teman dari sini, semoga ini bisa memberikan informasi buat kita semua. Salam profit dari sini dan mohon maaf ya jika selama saya menjelaskan ada kekurangan kesalahan ya, tolong ditambahkan di komentar ya. Saya sendiri juga hanya berdasarkan data-data sini. Kalaupun ada penarikan kesimpulan yang kurang ya, pas ya, mohon ditambahkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.